Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayuhan netizen, faya ayuhan subscriber, faya ayuhan subbacker, hadratil muhtaramin, para sahabatku sekalian dimanapun anda berada, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya, dilunaskan hutangnya, dipanjangkan umurnya tentunya. Amin. 99 kali. Salawat serta salam mari kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi sang pembawa penerang, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatam lima sabak nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita mensyukuri kenikmatan dan kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Agak jeda, katanya merokok soalnya guys. Ya, di sini hanya ngopi-ngopi, yang namanya channelnya juga Kopi Suwo. Kopi ngopi itu ngolah pikir. Mari kita mengolah pikir kita menanggapi tentang viralnya Gus Syamsuddin dan Wahabi. Ya, ini saya pernah mendengar ceramah seorang Wahabi yang ceramah di situ. Seperti ini, kenapa orang-orang itu banyak yang berbondong-bondong ke makam-makamnya para wali songo? Seperti itu. Dikira orang yang ziarah itu meminta-minta pada ahli kubur tersebut. Padahal tidak sama sekali. Sebelum kita ziarah ke orang tua dulu. Ini yang setuju Sebelum kita ziarah ke makam para wali, kita ziarahi terlebih dahulu orang tua kita. Yang setuju Ada amalan yang tidak akan putus, yaitu ada 3 saudaraku. Satu apa? Yang satu amal sodakotun jariyatun atau sodakoh jariyah. Ya, sodakoh jariyah itu kita bersedekah amal jariyah kepada masjid, kepada musola, TPQ dan lain-lain, mungkin membantu fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Amal yang ketiga yang tidak putus yaitu waladun sholeh yad'ulah, anak yang soleh dan mendoakan kepada orang tuanya. Itu gak ada kaitannya orang tuanya sudah meninggal apa masih hidup, enggak. Yang penting anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Berarti anak mendoakan orang tuanya, kalau orang tuanya sudah meninggal, doanya juga nyampe. Begitu loh saudaraku. Jadi orang-orang Wahabi itu tidak paham kenapa kita ziarah ke makam Nabi, kenapa kita ziarah ke makam para wali. Itu tidak paham. Kalau orang Wahabi itu gak paham kalau kita ziarah itu tujuannya satu, mengingatkan kita kepada kematian, ya,
khuliqal insana dha'ifa, atau setiap yang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mati. Alhamdulillah, perlunya kita ziarah ke makam para wali atau ke makam para sahabat-sahabat Nabi atau kepada Nabi. Perlunya kita itu mahabbah. Yang kedua, mahabbah membuktikan cinta kita kepada beliau-beliau. Ya, ini bisa disyairkan ini. Membuat syair sing penak iku dirungono ya. Ngarani bid'ah. Kan biasanya orang Wahabi sering mengatakan amalan kita itu bid'ah. Maulid Nabi iku arane alirane wong Wahabi, karana ora faham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang para nabi, kanggo mahabbah marang para nabi. Ngarani syirik ziarah wali iku arane alirane wong Wahabi, karana ora paham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang para wali, kanggo mahabbah marang para wali. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Saya ulangi lagi biar hafal dan kalau orang Wahabi biar faham. Ngarani bid'ah maulid Nabi iku arane alirane wong Wahabi, karana ora faham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang para nabi, kanggo mahabbah marang para nabi. Ngarani syirik ziarah wali iku arane alirane wong Wahabi, karana ora paham lan ora ngerti kanggo mahabbah marang para
kanggo mahaba marang para wali. Ya, ngopi dulu malah pikir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat setingginya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat dari kalian. Begini loh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian atau di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu dalam kurung berpengetahuan luas, pasti mempunyai beberapa derajat. Orang yang derajatnya tinggi tidak lain tidak bukan pasti berilmu dan berpengetahuan luas. Betul? Betul. Langsung kita buktikan saja. Kita harus yakin setiap saat dan yakin seyakin-yakinnya, karena itu di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an kita harus percaya, kita harus yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menulayani janji. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat, Allah akan mengangkat di antara kalian. Aku ini bahasa Indonesia rada ruwet jenenge. Maklum gak pernah belajar komunikasi, gak pernah belajar retorika. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu apa yang diangkat orang-orang alladzina utul ilma darajat, orang-orang yang mencari ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang berilmu dan berpengetahuan luas pasti derajatnya tinggi. Bukan hanya di mata Allah, namun di mata manusia pun derajatnya tinggi. Itu kalau berilmu dan berpengetahuan luas. Ya, maknanya ilmu ya itulah. Siapa yang tak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani? Kalau kita tahlilan pasti tawasul kepada beliau. Wahabi gak mudeng ya wis, gak tahu tahlilan. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tahlil. Kalau berkumpul berjamaah namanya tahlilan. Kita membaca Yasin itu kalau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu kalau kita sendirian membaca Yasin. Kalau kita berkumpul berjamaah banyak orang namanya Yasinan. Begitu, paham? Ya, paham. Alhamdulillah. Siapa yang tak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani? Siapa yang tak kenal ahli tasawuf Imam Al-Ghazali? Siapa yang tak kenal sang proklamator NKRI IR Soekarno? Siapa yang tak kenal IR Soeharto? Siapa yang tak kenal pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Siapa yang tak kenal pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan? Siapa yang tak kenal Gus Dur? Siapa yang tak kenal kalau zaman sekarang yang viral Gus Ikdam, ya.
atau Gus Samsudin mungkin. Ya seperti itu. Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza, dan banyak yang lain. Ada Ustadz Adi Hidayat di situ. Ada Ustadz Abdul Somad juga di situ. Beliau semua itu bisa derajatnya tinggi dan banyak pengikutnya. Itu kenapa? Karena yaitu mempunyai ilmu yang berpengetahuan luas. Maka kita sebagai orang muslim, ya, kita harus mengajarkan ilmu. Meskipun ilmu kita sedikit, sebisanya kita ajarkan ilmu. Jangan sampai kita itu mewariskan kepada anak-anak kita nanti hanya kita warisi dunia. Kalau kita warisi rumah nanti bisa dijual sama anak kita, ya kan? Kita warisi mobil juga begitu, mobil bisa rusak. Tapi kalau kita warisi ilmu, senakal anak kita nanti pasti akan ingat kepada orang tua dan selalu mendoakan kepada orang tua. Amin. Yang setuju like. Ya, semoga sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya, dilunaskan hutangnya, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, dipanjangkan umurnya tentunya. Amin. Allahumma amin 99 kali. Salam dari saya Kopi Subuh TV. Yang belum ngopi silahkan ngopi. Yang sudah ngopi bikin kopi lagi. Jangan lupa ngopi itu maknanya ngolah pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.